SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan beliau Kumoro, Technical Training Coordinator PT Astra Internasional Teknika Bunda Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Maria Wahyu Ningsih, Training Center Koordinator PT Yogyakarta Presisi Teknika Tama Industri Yogyakarta, yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Batio, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Klaten, dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 1 Klaten beserta workshop pengembangan program PKL bersama dunia kerja. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan bantuan non fisik dan penguatan pembelajaran sebagai SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan program dari Kementerian Pendidikan. Salawat serta salam masih marilah kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami membacakan acara pelaksanaan workshop pengembangan program PKL bersama dunia kerja pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi dari kami minta Daerah dan Ibu Maria. Kemudian acara yang keempat yaitu lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah untuk mengawali serangkaian acara pada siang sore hari ini dengan berdoa. Bagi yang beragama Muslim, kita mulai dengan membaca basmalah. Bagi yang berkeyakinan lain, dipersilakan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Semoga dengan doa yang kita panjatkan di acara pada pagi, siang, dan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, kami minta sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Dr. Haji Batio. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Maria Ningsih dari YPTI. Kemudian yang kedua Pak Danang Beliau Kumoro dari PT Astra Internasional Teknika, dan yang ketiga Mas Andri Saputro dari Unika Studio. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka workshop pengembangan program PKL bersama dunia kerja, yang saat ini bersama YPTI dan PT Astra Internasional Teknika. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama
kasih atas kehadirannya. Semoga nanti membawa keberkahan, kebaikan antara SMK Muhammadiyah Satu Pelaya dengan Eduka, khususnya PT Astra International TBK dan YPTI serta Unicamp Studio. Selanjutnya atas nama sekolah juga kita mengharapkan setelah workshop ini nanti ada rencana tindak lanjut Mbak Maria dan Pak Danang, ya, hubungannya dengan praktek kerja lapangan atau prakerin. Sebab di kurikulum Merdeka ini ketentuan yang ada dalam kurikulum itu prakerin atau PKL itu 6 bulan. Ya, kita baru melaksanakan 4 bulan untuk siswa umum, tapi yang khusus ini sudah 6 bulan, termasuk dengan YPT itu sudah 6 bulan, ya karena itu khusus, ya. Tapi yang umum kita berani 4 bulan, baru berani 4 bulan. Ya, kenapa? Karena juga bengkel yang ditempati itu kebanyakan belum sesuai dengan standar industri, bengkel-bengkel umum, ya, sehingga kita belum berani 6 bulan. 4 bulan saja itu setiap bulan harus dipanggil ke sekolah, dipotong rambutnya, ya, salah satunya, misalnya karena mereka di bengkel banyak yang ketertibannya itu lebih rendah dibandingkan sekolah, mohon maaf, ya. Sehingga kita beraninya 1 baru 4 bulan, ya. Nah ini yang kurikulum Merdeka itu nanti diharapkan 6 bulan, maka harapan kami nanti pada Pak Danang dan Mbak Maria, kami YPTI sampai sudah sudah MOU dan ditindaklanjuti dengan prakerin selama 6 bulan. Tapi yang dengan PT Astra Internasional kita mengharapkan nanti Pak Danang bisa membantu kami, untuk menerima anak didik kami praktek selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Insya Allah nanti yang praktek 6 bulan itu akan kita ambilkan dari siswa-siswa yang grade-nya itu tertinggi. Di sini ada grade tinggi, grade menengah, grade bawah. Ya, jadi grade tertinggi, menengah, dan bawah. Insya Allah nanti kalau tidak lanjuti, kita akan mempersiapkan siswa-siswa kami yang grade-nya grade tinggi. Ya, yang menengah ya nanti kita harapkan mungkin PKN yang bisa terawasi, apalagi yang bawah. Yang bawah itu harus diamati setiap hari. Kalau enggak berangkat PRI, enggak sampai lokasi. Ini yang grade anak kami yang bawah, ini yang bawah. Maka insya Allah kita akan tidak lanjuti. Kalau nanti setelah workshop kemudian ada rencana tindak lanjut, itu menyiapkan anak-anak dengan grade tertinggi, ya, khususnya kalau di PT Astra itu yang dari jurusan otomotif, TKR, kemudian kalau YPTI dengan komisinan sudah berjalan, ya, ini, dan yang lain sudah. Yang 6 bulan itu ke Politrol juga salah satunya. Politrol itu kita 6 bulan termasuk aksi. Ini harapan kami pada Pak Danang, Mbak Maria, dan Mas Andri Saputra dari Unicamp Studio. Harapan kami kegiatan ini dan mungkin ada kegiatan lain yang nanti bisa didokumentasikan menjadi salah satu dokumen begitu, dan memasukkan salah satunya sekolah kami. Tadi sudah kita ngobrol dengan Mbak Maria bahwa akan membranding salah satu sekolah swasta, ya, termasuk kita harapkan sekolah kami begitu. Kalau sekolah negeri sudah tidak perlu di branding, ya, tidak perlu di branding, sudah mau branding sendiri, sudah terbang ke atas. Kalau sekolah swasta sekarang mundur karena berbagai keputusan dari pemerintah yang dari sudut pandangan sekolah swasta itu kurang menguntungkan, sehingga 3 tahun ini memang sekolah swasta khususnya di Gunung itu harus berjuang mati-matian supaya bisa hidup. Ini pun ada yang sudah hampir mati sekolah swasta itu begitu, karena nggak ada siswa. Maka harapan kami nanti pada Mas Andri bantuannya untuk bisa membantu kami di dunia IT, dokumentasi, dan seterusnya. Insya Allah apa yang diperlukan mungkin bisa kita siapkan. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Pak Danang, kemudian Mbak Maria, Mas Andri Saputro.
Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti membawa kebaikan untuk lembaga baik sekolah maupun juga YPT dan PT Astra. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Salah satunya tadi untuk Pak Danan barangkali mohon diizinkan suatu saat bisa PKL selama 6 bulan. Tapi untuk MOU kita sudah MOU Pak Kepala. Jadi dengan Taruna, alhamdulillah akreditasinya sudah dikerjakan sama tim otomotif lewat Pak Untung dan teman-teman. Nah ini barangkali nanti kedepannya bisa dipertahankan akreditasinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk yang berikutnya adalah pemaparan materi. Monggo Pak, dan dulu Bu Maria. Pak dan dulu, berhenti Pak. Nanti kita sediakan waktu 45 menit untuk Pak Danang dan 45 menit untuk Bu Maria. Selanjutnya nanti akan kita laksanakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Wadio, kemudian yang saya hormati saya dari industri Maria BPTI ya. Jadi kemudian Pak dan Ibu yang saya hormati Muhammadiyah Satu Klien, baik guru yang produktif, inovatif maupun yang akademik dunia. Selamat siang, salam sehat. Sebenarnya menarik terkait hari ini diskusi mengenai PKL. Kebetulan tadi barusan saya jam 9 sampai jam 11 itu akan SEP ya. SEP itu satu nanti edukasi program yang mana program itu adalah punyanya AHM. Kebetulan SMK Muhammadiyah Satu Klien menjadi SMK binaan dari Astra Motor melalui manajer Astra Motor Jakarta. Berarti perjalanannya hampir 5 tahun ya Pak, 5 tahun 6 tahun bekerjasama dengan Polda. Memang pada saat dulu bekerjasama dengan kami masih banyak PR memang terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM gurunya, ya, karena tuntutan dari industri ya harus sesuai dengan pada saat kita melakukan MOU di 5 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, saya sampaikan dulu, saya mengucapkan terima kasih Pak Haji ya. Alhamdulillah, ya mungkin bisa aplaus SMK Muhammadiyah Satu Klien tahun ini Pak itu naik grade A, artinya sudah aman ya, aman dari boleh dikatakan berdarah-darah 5 tahun yang lalu ya. Saya ada SMK binaan di sini itu dan Sari 1 klien Muhammadiyah masuk pembangunan. Pertama itu pembangunan, terakhir kita cari alhamdulillah SMK kita cari kemarin sudah naik ke grade 16 dan CUK. Harapan saya nanti di klien ini bisa seperti itu ya. Dan kemungkinan kan saya jarang bertemu pada ibu yang di sini ya. Apalagi selama pandemi saya jarang sekali dari kantor memang dibatasi sekali. Dan nanti juga akan saya sampaikan terkait pembatasan itu, sehingga
sehingga banyak kerjaan yang kami lakukan melalui online, visitasi online, supervisi online, kemudian sertifikasi guru juga kami melalui online, kontes guru online, kontes guru, kontes siswa pun online. Bahkan tahun 2023 nanti tadi pagi sudah diputuskan nanti masih online, tapi nasionalnya nanti ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan PKL, praktek kerja lapangan, memang kami selalu berkoordinasi di grup, ya, meeting rapat itu dengan Kapolri, dengan Kapolri itu selalu kami sampaikan. Praktik dulu memang batasan dari kami itu adalah 2 bulan sampai 3 bulan, ya. Seiring dengan perkembangan yang ada di dunia pendidikan, adanya sekolah PK, kemudian sekolah merdeka, dan kurikulumnya pun kan masih berjalan di kelas 11 ya, belum final di kelas 12. Kami di industri itu juga mengikuti terkait hal itu, sehingga pada saat kami meeting nasional terkait dengan yang namanya PKL selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan nanti kami akan sampaikan finalisasinya itu di bulan November. Biasanya kami di bulan November itu mengadakan meeting setiap region. Asal Motor di Jakarta itu kan membawai 33 SMK. Kalau SMK yang bekerjasama dengan Asal Motor itu totalnya sekarang 731 seluruh Indonesia. Ya. Ada yang sekolah PK, ada yang belum sekolah PK, dan macam-macam seperti itu. Asal Motor kemarin pada saat meeting saya sampaikan summary-nya, jadi belum sampai ke milestone-nya, baru summary-nya saja. Industri tetap akan menunggu finalisasi, betul-betul finalisasi, karena kami setiap bulan itu selalu diundang ke direktorat melalui Asal Motor, ya. Asal Motor itu selalu meeting setiap bulan itu di direktorat terkait isu dan perkembangan saat ini. Praktik selama 6 bulan itu baru akan diputuskan di industri itu November nanti, dan akan jalan di Januari. Sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi itu selalu kita memberikan surat 3 bulan sebelum praktik. Kapolri kita kumpulkan di Asal Motor Jombor, biasanya meeting di sana, kemudian dibagi. Kami kan memiliki jaringan itu 230, sebelum pandemi itu 236. Pada saat pandemi kami susut, ya, karena memang ada yang resign dan sebagainya. Sekarang di angka 232, di luar dari H1 atau penjualan. Dari 232 tadi kami menampung 33 SMK dan kami bagi selama 1 tahun sebelum pandemi. Itu selalu adil, ya, karena kesepakatan Kapolri praktiknya di bulan apa? Januari, Februari, kayaknya ini. Kemudian Maret, April itu di SMK ini seperti itu. Jadi betul-betul dalam 1 tahun 33 SMK itu semua adalah praktiknya di tempat AHAS atau otoris Astra Honda Otoris Service Station, atau istilahnya adalah bengkel resminya Honda, ya. Nah, pada saat pandemi kita kembalikan ke SMK dan ke orang tua. Kami tidak memberikan surat sama sekali karena keputusan dari Presiden Direktur dari PT Astra Internasional seperti itu. Bahkan PKL untuk yang
yang universitas masuk di tempat kami juga di off-kan sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan hari ini, ya. Itu terkait dengan praktik. Tapi insya Allah tahun depan praktik akan mulai berjalan lagi sesuai dengan kesepakatan nanti di bulan November bersama dengan Kapolri seluruh DI dan Banyumas. Kita sepakati mana yang sekolah PK 6 bulan, mana yang belum sekolah PK, karena itu nanti pasti akan overlapping. Kalau hitungan kami nanti 6 bulan itu akan overlapping, tapi kami sudah punya skemanya, versinya industri ya. Dan itu harapannya SMK binaan nanti wajib mengikuti yang dipakai skemanya punyanya industri. Ya, 6 bulan itu teknisnya mau seperti apa? Kami sudah ditandatangani oleh PT Astra Motor maupun dari Mediler, tinggal nanti dipastikan di bulan November itu. Ya. Itu terkait dengan praktik yang bapak dari ibu semuanya, dan seperti biasa tadi disampaikan sudah disinggung oleh Bapak Haji selaku kepala sekolah, yaitu terkait dengan grade siswa-siswa mana sih yang harus diperbolehkan masuk ke industri, aturannya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, kami di industri memang sudah percaya pada SMK bahwasanya seleksi itu dilakukan di sekolah masing-masing, ya, baik attitude ya dan sebagainya itu kami serahkan ke SMK. Cuman pada saat praktik siswa tadi, kalau ada pelanggaran di dalam lingkungan industri kami, ya kami memang tegurannya sampai 3 kali. Setelah itu kita balikan. Kita sudah sepakat sama dealer dan ahas di jaringan kami. Kalau diterima tidak mengikuti aturan yang ada di industri, maka siswa kali dikeluarkan. Ahas dan dealer, saya sampaikan bisnisnya cuma 2, jasa dan spare part, di mana itu adalah bisnis yang ada di bengkel tadi itu berhubungan langsung dengan kekuasaan konsumen. Makanya setiap praktik biasanya dipandu oleh bentor dari masing-masing ahas, dikawal, dan selalu reportnya adalah ke dealer. Jika anak nanti itu betul-betul kompeten, artinya kompeten pada saat praktik, maka dealer berhak memberikan sertifikat praktik. Ya, kita berhak memberikan sertifikat praktik berdasarkan feedback atau inputan dari jaringan kami, absensinya, ya, kemudian skillnya bagaimana, attitude-nya bagaimana, seperti itu. Ya. Itu terkait dengan praktik. Ada isu yang harap khususnya untuk yang di PPSM, ya, ini ada hubungannya dengan KI nanti, praktik dan KI nanti aturan mainnya akan sama. Ya. Kami memiliki data di portal yang untuk e-learning, ya, e-learning dan portal, di mana yang satu untuk mengupdate data siswa keseluruhan yang ada di sekolah binaan kami, kemudian data guru, ya, dan itu tidak boleh miss dengan data yang ada di Dapodi. Saya ambil contoh saja, misalnya jumlah kelas 10, misalnya 264, misalnya seperti itu. Yang terikut 64 di Dapodi, tapi di TPSM, di portalnya TPSM Muda itu tidak 64. Misalnya seperti itu, maka akan mempengaruhi kuota terkait dengan praktik.
Kedua, akan mempengaruhi kuota untuk kunjungan industri tahun depan. Tahun depan insya Allah juga akan dibuka untuk kunjungan industri. Tahun ini memang di tahun 2020 sampai sekarang memang tidak menerima kunjungan industri sama sekali di Jakarta, karena pabriknya itu dari 5, sekarang yang beroperasi cuma 3. Cuma 3 akibat pandemi dan akibat dari kelangkaan suku cadang karena perang antara Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan salah satu komponen semikonduktor di tempat kami langka. Misalnya sehari bisa produksi 16.000, karena perang Ukraina dan Rusia kami bisa memproduksi cuma 3.000, sehingga banyak karyawan yang dipulangkan sebelum puasa sampai dengan saat ini belum ada yang dipanggil sama sekali. Kebetulan baru bulan September kemarin, akhir bulan saya ke Jakarta berapa kali selama pandemi. Pabrik juga ya memang betul-betul biasanya 3 shift, sekarang cuma 1 shift. Seperti itu kondisi dari pandemi maupun dari akibat pandemi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi data yang ada di serta realnya berapa yang tersampaikan di data mudik itu realnya berapa, dan harus sama dengan data yang ada di SEM. Karena di TBSN itu memiliki portal, ya, portal secara keseluruhan seluruh Indonesia, di mana materi pelatihan itu ada di e-learning situ. Masing-masing guru produktif, kemudian admin TBSN dan kepala sekolah itu memang diberikan user dan password, sehingga bisa mengakses di situ, melihat di situ, memandu di situ, update kurikulumnya, kemudian dari praktik job desk-nya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, sudah ada aplikasi. Materi-materi pelatihan guru dasar, guru lanjutan, sertifikasi bronze, sertifikasi silver, semua ada di sini, ada di dalam portal. Nah, kembali lagi, sebelum nanti masuk ke praktik, ya, kami diingatkan oleh manajemen baik yang ada di PT Astra Internasional maupun yang ada di Astra Motor terkait dengan CI, yaitu adalah corporate identitas. Corporate identitas itu yang nantinya nempel di pakaian kerja atau werbag dari siswa dan siswi ketika praktik itu sekarang wajib dilakukan approval pemain dealer sebelum dibikin ataupun dibordir, karena terkait dengan CI tadi ini ada hubungannya. Kenapa ketat? Karena ini ada hubungannya dengan undang motor Jepang. Ya, kalau kami ceritain, Astra Motor itu kan 50% sahamnya punya PT Astra Internasional, 50%-nya punya undang motor. Kalau Thailand, Jepang, kemudian di Eropa kayak Spanyol dan sebagainya, itu di Amerika itu kan Honda itu miliknya Honda Motor. Honda motor itu ya hanya satu, Honda motor ya hanya Jepang. Itu salah satu pembukaan lisensi merek Honda. Dan CI yang ada yang dikeluarkan oleh Honda Motor. Karena itu ada hubungannya nanti dengan yang namanya pajak. Ya. Stakeholder yang salah satunya adalah SMK yang bekerja sama dengan kami itu kan menggunakan logo kami, dan itu semua izinnya yang mengurus adalah main dealer dan Astra Motor. Makanya terkait dengan CI nanti akan nempel di masing-masing baju siswa dan siswi
sebelum dibuat itu mesti harus divalidasi terlebih dahulu. Panjangnya, lebarnya, kemudian nariknya itu sesuai atau tidak, itu wajib approval dari main dealer, karena ini memang aturan dari perusahaan. Jadi main dealer hanya menjalankan terlebih tahun 2029 ya, yang akan berjalan. Jadi terkait dengan corporate identitas itu tidak bisa seperti dulu lagi, asal pasang network itu tidak bisa seperti itu. Dan peletakannya pun berapa mili, berapa senti, dan kantong baju dan sebagainya itu harus kontrol ya. Supaya apa? Dari Sabang sampai Merauke sama. Kalau tempel di Bunda itu besar nggak kecil, ya karena itu sangat penting sekali. Sampai yang kami dapatkan dari pada saat meeting dengan AHM. Kemudian masih dengan yang namanya Praklin, Bapak dan Ibu semuanya. Karena banyak kejadian siswa dan siswi ya, bukan banyak ya, pernah kejadian. Jadi ya ini perlu saya sampaikan juga supaya saling menjaga anak-anak yang menggunakan wirpakan. Diinformasikan saja ke siswa dan siswi ketika nanti praktik dimanapun tempatnya, mau Jogja, wilayah Jogja atau wilayah Jawa Tengah, misalnya perbatasan dengan Jakarta, Klaten dan sebagainya. Wirpak itu hanya boleh dipakai pada saat kerja. Ketika dia tidak boleh dipakai ketika dia pulang maupun misalkan lagi soal juga terkait dengan kritik kemarin. Saya ceritain awalnya, saya bolak-balik mendampingi kepala sekolah. Ada salah satu siswa yang berurusan dengan kepolisian, salah satunya siswa DBS. Pada saat masalah memang menggunakan pakaian itu ya, tapi tidak perlu saya sebutkan. Jadi kita saling memprotek sama-sama ya. Kalau mau dilihat di media sosial atau di medsos dan itu sangat sensitif sekali bagi kami di industri, khususnya PT Astra Internasional pelaku bapaknya dari AHM, bapaknya dari Astra Motor, bapaknya dari Toyota, bapaknya dari Daya. Karena Astra Internasional itu adalah perusahaan pilihannya. Terkait isu itu ya, Bapak dan Jadi yang pakaian kerja dipakai hanya pada saat dia melakukan praktik saja ya. Karena kami juga pernah ya, ada siswa yang kecelakaan juga, kebetulan ya teman-teman dari AHAS nggak tahu dia juga ya, cuma pakai rekam lupa ini kayaknya siswa akhirnya kita sebut, kita rawat, ternyata memang untuk dari salah satu siswa binaan. Ya namanya anak-anak kan wajarlah hal seperti itu, tapi sebisa mungkin kita harus protek supaya tidak melebar kemana-mana. Artinya seperti itu mengenai praktik secara jalannya baik ya untuk atribut atau atribut ya, kemudian aturan-aturannya nanti juga ada di portal kita. Satu lagi kami ingin sampaikan terkait aturan yang ada di praktik. Kalau tadi kejadiannya saya sudah jelasin di pabrik itu sekarang tidak sip, tadinya tidak sip sekarang satu sip. Itu sama ya, saya sampaikan di Astra itu jaringan kami di AHAS dealer ya, untuk selama pandemi recovery kami itu belum sampai 100% ya, semuanya bisa dipahami. Yang
bisa sudah akan mencapai 100% hanya jualan ini. Tapi untuk bengkel itu masih di bawah 70% recovery-nya. Artinya begini, dulu sebelum pandemi sehari bisa ngerjain motor 50, misalnya seperti bengkel ya. Sekarang baru 30-an sampai 40-an. Artinya apa? Tentunya itu akan berdampak ke produktivitas mekanik. Kapasitas mekanik terbatas karena unit entry yang masuk kurang. Tentunya itu akan mengganggu nanti pada saat distribusi PKM. Ya, ini mau dipahami. Dulu misalnya satu ahas bisa menerima 4. Jombor aja dulu, Jombor itu satu bulan kan sekitar 5.000-an unit entry. Sekarang dulu bisa terima kurang lebih sekitar 25-30 setiap praktik. Sekarang hanya 15-16an praktik. Artinya itu kan ya kami di industri belum siap, dan mohon Bapak dan Ibu semuanya nanti ketika praktik juga bisa memahami terkait dengan itu. Misalnya nanti modelnya, kalau misalnya saya kasih di isi-isinya dulu ya, kalau nanti misalnya praktiknya itu nggak bisa full 1 hari dibikin shift, ya mohon dimengerti. Karena apa? Karena industri khususnya di kami di roda 2 di bengkel itu belum 100% recovery. Ya mohon doanya aja, mudah-mudahan tahun depan kami bisa melakukan recovery cepat lagi. Ya walaupun aktivitas saat ini memang sudah dilakukan untuk supaya bengkel itu bisa, karena memang saya buka saja ahas yang mengajukan untuk mutu juga ada, karena memang ya berat saat ini, lagi berat industri saat ini, lagi BBM dan sebagainya tambah berat. Ini mau dimana, tapi kami akan mengoptimalkan yang ada, karena memang jumlah dan polosinya sudah ada dari AHM. Mau tak mau manajer harus menjalankan, manajer itu ketika yang itu harus menjalankan. Tapi ini pasti akan sedikit mengganggu kapasitas tempat kami. Ya, kapasitasnya akan berkurang, kuotanya akan berkurang. Intinya seperti itu. Itu terkait beberapa hal mengenai praktis yang saya sampaikan bahwa dari semuanya, dan yang pasti untuk 1 tahun ke depan 2023 ya insya Allah kalau tidak ada gangguan lagi, mudah-mudahan tidak ada inflasi dan sebagainya ya. Kalau sampai ada inflasi dan sebagainya, nggak tahu ini nangis lagi industri ini. Barang-barangnya naiknya kan nggak bisa direm, ini bisa hitungan kami bisa sampai 30% kenaikannya. Unit aja udah naik sekarang, ya kan? Ya kami sebenarnya tidak mau sampai 16 ya. Transmisi seperti mau teman-teman kompetitor dari kami ya akan berbuat semaksimal mungkin supaya rodanya tetap berjalan, ekonominya tetap berjalan. Dan kami tetap welcome ya kepada Ibu terkait dengan praktik. Kami tidak memilih. Kami kan punya SMK itu ada grade-nya B, A plus. A plus itu adalah dia sudah ada sertifikasinya, tempat uji kompetensi, versinya industri dan versinya BNSP. Salah satu tempatnya mungkin bisa disimak, tapi tidak sekali. Bukan saya promosinya, tapi ya mereka memang layak. Ya, saya sudah pembinaan cukup lama. Memang yang siap adalah sudah sekali besar. Tidak apa-apa, yang penting nanti di SMK Muhammadiyah Surabaya ya semangat kita ke sana ya. Nah, kalau di AHM sebenarnya sudah begini kok, dari ini buka juga ya semuanya. AHM itu sekarang sudah tidak akan melihat grade B. AHM itu sudah tidak akan memprioritaskan grade B. Bahkan kalau kami kerjasama
teritorial memang mendukung dengan bisnis kami bersinergi. Saya tanya seperti itu nggak apa-apa. Dulu kita rangkul, kita ajak supaya lebih maju lagi. Saat ini aturan mainnya adalah kalau kita angkat harus TUK. Nah itu sudah beberapa kali saya banyak yang mundur. Jadi yang berbahagialah SMK Muhammadiyah dan Wilayah masih lolos dari kemarin zona C dan bisa masuk ke zona A. Sudah ditingkatkan karena secara infrastruktur sudah cukup baik ya, dan secara SDM boleh dikatakan sudah mulai merata. Walaupun ada yang merantau, saya kan tahu juga ada yang masih di PKM seperti itu. Jadi saya juga mengevaluasi dengan AHM sama-sama ya, harapannya nanti bisa ditingkatkan kembali. Dan terakhir ya, Bapak dan Ibu semuanya, saya mengingatkan, saya tidak mau masalah praktik dan masalah KI nanti tidak bisa jalan gara-gara update data yang ada di portal maupun yang ada di Dapodik itu tidak selaras. Saya sampaikan keadaan ini selisih satu saja jumlah siswanya itu akan mempengaruhi kuota jadwal dan bisa mereschedule praktik ataupun KI yang ada di sini. Nah itu nanti kalau sampai diundur, digeser sama industri, berarti Bapak konsekuensinya akan menata ulang schedule yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Itu konsekuensinya. Ya, mohon Bapak dan Ibu dulu yang ada di produktif, khususnya yang di TPSF, saling sinergi dan selalu mengupdate yang ada di situ. Baik data siswa, data gurunya, dan keaktifan menggunakan portal tadi. Mungkin dari saya itu saja semuanya terkait dengan masalah praktik. Tentunya nanti ada diskusi atau pertanyaan. Mudah-mudahan nanti kami bisa selesaikan. Dari saya itu saja terkait dengan praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk penampilannya. Terima kasih Pak Danang atas paparan materinya. Bapak dan Ibu, bagaimanapun pengalaman itu sangat berharga buat anak-anak karena mereka akan memasuki dunia kerja. Dan tadi sudah juga dikatakan bahwa untuk SMKPK di semua ini ternyata memang industri sudah memahami bahwa aturannya akan nanti dilaksanakan selama 6 bulan. Dan kami juga ikut berdoa bahwa dan semoga nanti PT Astra Internasional TBK Bunda khususnya bisa kembali recovery, bisa pulih 100%, sehingga nanti anak-anak kami juga bisa berserap ke sana. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah beberapa hal yang disampaikan Pak Danang, terutama kami juga yang di guru produktif dan Bapak Ibu juga Virtual semuanya, bahwa SOP yang harus dilaksanakan di industri sebegitu detailnya, bahkan untuk logo itu tidak boleh sembarangan, termasuk ukurannya, termasuk juga penggunaannya. Oleh karena itu mungkin ke depan barangkali Bapak Ibu juga bisa mengingatkan bahwa Berpa Bunda hanya bisa dipakai pada saat
praktek. Di antara kesimpulan-kesimpulan tadi yang saya tekankan adalah karena itu sangat menjadi catatan dari pihak Undan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan dulu ke pemateri yang kedua sebelum nanti kita diskusi dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya kami minta Ibu Mariam Dewi selaku Manajer Koordinator PT Yogyakarta Teknik Rekaman Industri memberikan materi. Pada beliau diinisialkan. Selamat siang, Ibu Bapak. Jumpa lagi dengan saya. Ya, kepala sekolah Nah ini saya kenalan lagi, mungkin Bapak Ibu semua belum tahu tentang GBTI. Jadi saya kenalan GBTI kemana-mana karena perusahaan GBTI tidak AHM sudah jadinya sudah terkenal. Kalau AHM ya pasti asal tidak motor. Dealernya banyak. Kalau GBTI itu apa? Kalau kan banyak yang tahu. Saya mengenalkan. Sebenarnya materinya sudah saya sampaikan juga ya Bapak Ibu terkait program Praklim. Jadi serta Muhammadiyah Satu Klien ini sudah lama sudah sama dengan DPTI, walaupun belum ada program DNF. Sudah ada siswa yang praktik di tempat kami. Kalau dari data sejak 2020 itu sudah mulai ikut siklus aturan praktik di tempat kami, yaitu sudah 6 bulan pelaksanaannya. Jadi 2020 itu memang saya dipaksa untuk membuat kurikulum bagi siswa praktik. Jadi mau nggak mau harus 6 bulan pelaksanaannya. Jadi sekolah yang nggak mau 6 bulan tidak kita terima. Nah, saya ya bakal industri itu bisa milih enaknya di situ. Jadi sekolah itu lebih banyak daripada industrinya. Jadi industri bisa memilih banyak ya, banyak pilihan. Tapi kalau SMK industrinya Indonesia itu sedikit, jadi ya mau nggak mau harus banyak relasi dengan industri. Maaf Mas juga jadi asisten saya lagi-nya. Baik, perusahaan kami berdiri di tahun 1999. Kami berlokasi di Kalasan, dekat dengan Candi Prambanan. Kami bergerak di bidang manufaktur, pembuatan spare part, dan juga injeksi plastik serta bonding. Mungkin Astra dan Motor dan Toyota itu pernah kami tak. Jadi AHM itu sudah pernah teman kami juga. Jadi part-partnya dari sepeda, mobil itu kita sebagai supplier yang otomotif. Iya, jadi yang beberapa produk memang juga di tempat kami, termasuk jembatan mobil. Itu produknya di DTI. Next Pak, saya juga enak kita apaan sih tahu nggak? Ini tidak ada yang mau dari ini. Ada komentarnya kalau? Nomor 2. Enjoy lawan Bu, nanti mau. Saya jadi enak ya. Nomor 2 siapa? Baik, ini di sini kami tadi ada set part, pembuatan set part macam-macam dari motor, mobil, pesawat, kereta, semuanya spare part yang proses dibuat di mesin CNC milling itu kita buat. Jadi kita sifatnya lalu kita ada pembanding pembuatan alat cetak mobil. Jadi dicetakan untuk botol ini, lalu botolnya itu masuk dari bodi mobil itu kita juga buat. Lalu kita ada divisi injection ini untuk pembuatan produk-produk dari plastik. Lalu ada training center, itu khusus untuk kegiatan training baik untuk karyawan internal kayak kita sendiri maupun untuk dari industri lain maupun untuk dunia pendidikan baik guru, siswa maupun dosen. Lalu kita juga ada di bidang IT untuk pengembangan software yang digunakan untuk kami sendiri. Itu kita masih untuk sektor industri kami sendiri.
dari 20 karyawan itu kita sudah pindah gedung di Kalasan 2021 dan 2021 itu sudah punya gedung sendiri, jadi punya sudah tambah. Nah, 20 orang tersebut itu adalah 4 karyawan ownernya tadi ditambah dengan karyawan dari bekas PKL yang dulu pernah garasi. Jadi rekrutnya sejak awal pun sudah dari siswa-siswa yang PKL. Lalu 2004 itu sudah tambah lagi karyanya fasilitasnya sudah bertambah mesinnya dan kita sudah punya mesin 5 aksis. Lalu 2007 mesinnya bertambah, kita juga fasilitasnya bertambah, karyanya juga tambah banyak juga. Dan di 2009 kita sudah lebih dari 100 karyawan. Lalu kita sudah tersertifikasi ISO juga 2001-2008. Lalu 2013 kita lebih dari 200 karyawan. Dan di 2011 itu divisi plastik injection sudah berdiri karena kita sudah masuk ke dunia otomotif dan sudah banyak orderan untuk produk plastik. Lalu 2016 kita sudah 150 lebih karyawan, mesinnya sudah lebih dari 30. Lalu 2015 itu juga sudah diberikan training center karena waktu itu memang belum memiliki tujuan untuk training eksternal ya, tapi kita masih untuk develop karya kita sendiri karena sudah banyak karyawan, problemnya makin banyak. Apalagi problem SDM itu paling susah. Kalau teknologi kita bisa update terus, tapi kalau SDM, nah itu yang jadi tantangan kami untuk mendevelop karya sendiri. Makanya Pak Petrus mendirikan training center khusus untuk develop karyawan kami. Lalu 2019 kita sudah 300 karyawan. 2017 sudah ada divisi molding, jadi sudah ada gedung ke-4. Jadi tadi manufaktur, lalu injection plastik, training center, dan juga molding. Saat ini sudah ada 4 gedung dan kita juga sudah mulai jadi tier satunya Toyota. Jadi tier satu itu adalah supplier pertamanya Toyota. Kalau Toyota itu punya beberapa supplier dan tingkatannya, kita masuk nomor 1 supplier yang pertama. Jadi kita langsung direct ke Toyota. Kalau dulu kita masih ada satu supplier di atas kita. Kalau sekarang kita sudah di supplier Toyota untuk menjadi supplier pertamanya. Nah, untuk saat ini 2022 ini kita sudah lebih dari 400 karyawan. Kita sudah mengembangkan ke perusahaan yaitu JBTS itu khusus untuk injection plastik karena lokasi gedungnya sudah tidak cukup untuk pertambahan mesin, jadi kita mengembangkan ke injection plastik. Nah, untuk aktivitas kami kita support ke vokasi punya pendidikan ada di SMK, Politeknik dan juga universitas. Kegiatannya macam-macam dari HRD development, training, lalu nanti ada PKL, ada research, ada kegiatan faktori juga. Lalu di asosiasi kita juga banyak kegiatan, ada sertifikasi, ada develop untuk kuliah, ada makin. Lalu kita juga cukup banyak juga kegiatan, kita kolaborasi dengan Toyota dan di DBA, biasanya dalam Bandi Astra. Lalu di pemerintahan kita juga menjadi salah satu perusahaan dan diminta untuk mendevelop IKM di kita kami. Nah, ini fasilitas kami memang banyaknya mesin CNC dan juga mesin injection. Ini industri manufaktur sasaran kami, jadi kita bisa masuk ke pertanian, kereta api, otomotif, maritim, darat, pertahanan. Alat pertahanan itu kita bikin helm untuk latihan tentara. Itu yang saat ini masih banyak. Kalau otomotif macam-macam, bodi mobil atau spare part mobil itu yang paling banyak. Kalau di tentara itu kita sudah masuk ke kerjasama dengan perusahaan di Jerman nanti untuk pembuatan pesawat. Jadi kita tak spare part yang apa, tapi itu nanti kita bisa masuk ke aerospace. Lalu alat kesehatan kita punya ventilator yang pembuatan teknologi tersebut yang kita kerjasama dengan Pak dan
dengan SMK. Ini kita awali di 2017 yang dimana industri dipaksa ya Pak Dadan. Industri dipaksa untuk mengikuti program meningkat match menggandeng SMK-SMK di sekitar. Waktu itu awal mula kami mulai banyak terlibat dengan SMK-SMK karena memang kita dituntut untuk menggait SMK-SMK yang ada di sekitar kami. Sekarang sudah ada 50 SMK yang bekerja sama dengan kami, paling jauh dari Kupang, NTB, Pontianak, Makassar, itu sudah tempat kami. Lalu ada 16 politeknik dan 15 universitas. Yang paling banyak kegiatan adalah dengan SMK. Kalau universitas itu lebih ke research sama development, jadi mungkin yang kita dari apa nanti di kami. Lalu untuk selanjutnya kita ada kegiatan sosialisasi kurikulum, mungkin Pak Jawan sudah biasa kesini. Kita sudah ada 14 SMK, baik SMK binaan maupun SMK yang mendapatkan bantuan COE MPK. Lalu kita ada pelatihan guru, mulai sejak 2017 sebenarnya, mungkin dari klien itu ada yang mengikuti, karena permasalahannya adalah waktu itu SDM kami benar-benar turnovernya sangat tinggi Pak. Turnovernya sangat tinggi dan kita bingung yang bermasalah itu siswanya atau siapanya, karena siswanya kalau saya seperti ini disuruh berdiri di mesin 8 jam bahwa lihat mesin CNC, saya nggak tahu mesin ini Pak, saya nggak mesin ini itu ada 17 seperti itu. Artinya kita mengusulkan untuk training dulu. Waktu itu nggak biasa seperti itu. Jadi kita mengadakan sendiri 15 sekolah kita training dan memang hasilnya ada yang hasilnya itu lebih baik dari siswanya. Jadi kita tes siswanya, kita tes gurunya, hasilnya malah ada yang bagus dari siswanya. Nah dari background itu kita masukkan ke SDM, kita minta untuk pelatihan guru-guru. Dari 2018 sampai 2022 kita aktif sudah sama dengan BPSDMI itu menteri untuk pelatihan guru, mulai dari pelatihan keprograman, pengoperasian CNC, pengembangan factory, perbaikan bengkel, layout bengkel, lalu sampai dengan perbaikan mesin. Itu kita sudah melakukan. Nah ini contoh pendampingan layout bengkel, ini fotonya ini yang dari SMK Pontianak. Ya, kalau waktu itu memang kita yang paling welcome itu adalah SMK dari menteri itu yang tidak kami. Jadi sebagai contoh yang pertama kali kita rubah layoutnya itu adalah dari SMK Pontianak ini. Dan ini sampai sekarang sudah berhasil dari kelompok SMK di Kementerian Perindustrian. Lalu merujuk ke SMK di sekitar kami, termasuk saya ini mungkin Pak Jawan sudah membantu membuat layout yang di gedung COE itu ya. Nah lalu ada program guru tamu juga. Kalau dulu guru tamu kita itu lebih ke pemrograman. Kalau sekarang kita dituntut harus sinkron dengan kurikulum yang kita butuhkan dan yang ada di sekolah. Nah itu kita mengembangkan materi guru tamu, budaya kerja, pengoperasian CNC, pemrograman dan juga peralatan mesin. Itu yang sudah kita laksanakan. Dan karena kita sedang membina startup juga, salah satunya Mas Andri ini, Mas Andri di Multimedia, ada juga dari Inamat, Mas Duta yang mungkin pernah kesini juga ya Pak ya, Pak Mas Duta itu, nah nanti mungkin dari jurusan lain bisa juga bekerjasama dengan startup yang sesuai dengan jurusannya. Lalu kita ada kunjungan industri, itu, lalu praktek kerja industri, nah ini data kami minimal 100 siswa yang praktik, dan ini mulai 2020 awal itu sudah 6 bulan wajib karena kita sudah ada kunjungan. Lalu kita ada program magang kerja. Magang kerja ini bagi lulusan SMK yang belum bekerja. Nah targetnya adalah dari kunjungan industri tersebut nanti siswa tertarik PKL PDBTI. Setelah PKL PDBTI mereka kalau belum bisa bekerja, kalau belum bisa diterima kerja atau masih menunggu tahun depan kuliah, nah itu bisa ikut yang program magang kerja dengan harapan ketika selesai magang kerja selama 5 bulan ini kita bisa rekrut. Jadi kita tidak ada
sekolah. Jadi MOU Prakrin ini adalah MOU yang dibuat setiap kegiatan Prakrin karena kaitannya dengan success tax deduction. Sebenarnya mereka juga, tapi karena kami industri kecil jadi lumayan lah ada potongan pajak gitu Pak. Jadi baru Prakrin ini yang bisa saya buatkan lainkan ke success tax deduction gitu. Lalu aku pelaksanaan itu 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Kuota per SMK itu dapat sampai 6 siswa, tapi kalau klien ini 6 sampai 8. Ya, karena sebenarnya kalau kuota ini saya kaitannya dengan itu tadi. Saya bekerja sama dengan SMK kan tujuannya cari SDM ya Bapak Ibu. Jadi carinya yang dekat-dekat itu kuotanya juga banyak. Kalau yang dari Makassar, dari Jawa Timur ya kuotanya 2 aja. Karena tidak mungkin mereka mau kerja di Jogja. Itu pertimbangannya. Tapi kalau dari klien itu misalnya 10 siswa dari Sleman, dari Klaten itu banyak kotanya, nah itu memungkinkan nanti banyak mantan siswa yang praktik di BPT akan tertarik ke jadi BPI. Itu tujuan kami. Lalu program tujuan yang diterima itu ada teknik kemungkinan, mekatronika, pengalaman dan administrasi perkantoran. Itu yang baru bisa kita terima. Lalu benefit yang diterima oleh siswa, mereka dapat pengalaman kerja, ada peningkatan kompetensi, ada uang saku untuk ganti uang transport maupun nanti bayar kos, kalau ada bayar kos. Lalu juga ada sertifikat. Sertifikat ini ada 2, sertifikat praktik dan sertifikat kompetensi. Tetapi untuk sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada yang 12 bulan. Karena di situ nanti mereka bisa sampai uji kompetensi. Kalau 6 bulan ini terlalu cepat dan nanti sudah kita coba dengan salah satu SMK hasilnya itu siswanya nggak lulus. Nah itu pasti dalam proses yang terbaik. Kenapa kok pasti nggak lulus? Padahal soalnya sudah dirubah 2 kali waktu itu, tapi masih belum lulus. Akhirnya sudah yang masih berjalan ini untuk yang 12 bulan. Nah ini untuk alur penerimaan Prakrin, surat permohonan dari SMK. Lalu nanti misalnya schedule-nya masuk, kuotanya masih bisa, nanti ada tes tertulis dan wawancara. Nah yang SMK membagian satu klien ini nanti sudah saya percayakan kepada Pak Ahmad ya, tes tertulis karena pengalaman saya pertama kali tes di sini dan wawancara hasilnya sudah oke, nggak ada masalah, siswanya nggak ada problem. Akhirnya saya bisa percaya kepada SMK tersebut. Tapi kalau SMK-nya itu pertama saya tes, lalu nanti kedua saya tes masih hasilnya itu siswanya banyak attitude-nya yang tidak baik, nah itu harus saya tes ulang. Tapi kalau SMK itu sudah punya background testimoni siswanya itu bagus, nggak ada masalah, saya biasanya langsung saya percayakan kepada gurunya untuk tes tertulis di sekolah. Dan nanti yang paling membedakan juga dari gurunya seperti itu. Lalu setelah tes nanti ada pemberitahuan tes, selesai siapa yang diterima dan kesempatannya di mana. Setelah itu baru nanti pembuatan MOU ya MOU Prakrin. Jadi di MOU tersebut diterangkan berapa siswa yang diterima, periodenya dari bulan apa sampai bulan apa. Lalu nanti di dalam MOU tersebut ada perkiraan biaya. Nah perkiraan biaya itu yang mungkin beberapa sekolah masih belum mengerti. Maksudnya perkiraan biaya itu adalah kita sebagai industri dalam pelaksanaan praktik Prakrin ini pasti ada biaya yang dikeluarkan, misalnya uang saku, terus honor untuk pembimbing yang mendampingi tiap hari. Nah itu yang kita kenakan ke pajak, itu harus tercantum di MOU tersebut. Dan MOU tersebut harus kita upload ke OSS sistem pajak itu sebelum Prakrin dilaksanakan. Kalau misalnya MOU itu diberikan ke kami setelah Prakrin selesai, itu tidak bisa diklaimkan karena waktu pelaksanaan sudah selesai. Jadi waktu MOU itu harus di-upload sebelum Prakrin dimulai. Begitu. Makanya mohon maaf kalau agak ribet mungkin di BPI harus seperti itu, tapi salah satunya di BPI itu ada penghargaan dari Kementerian Perindustrian karena sudah melaksanakan seperti biasa ini. Tidak semua perusahaan mau Pak, karena memang itu sekali. Tapi kita lagi-lagi dipaksa kementerian untuk ikut seperti deduction gitu.
lain ini. Jadi Pak Ahmad itu udah hafal aja, maunya kita siapkan ya Bu, beres pokoknya kalau sudah ada klien. Lalu setelah itu nanti baru pelaksanaan sakin. Nah ini kurikulum yang kita berikan khusus untuk teknik mesin yang baru bisa saya capture, baru teknik mesin sudah ada durasinya. Nah ada sedikit perubahan yang akan dilakukan mulai tahun depan, yaitu teori dasar manufaktur, lalu pengertian gambar kerja, jenis alat ukur, material, alat potong, dan pengelasan itu akan dihilangkan karena itu akan dikemas dalam buku tamu. Jadi nanti trainer kami akan mengajar siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu. Jadi supaya di kurikulum kami juga bisa maksimal di mesin CNC dan juga di mesin Jackson. Di mesin Jackson pasti itu agak teriak-teriak, saya kok nggak dikasih PKL Mbak Maria. Jadi sekarang saya harus berbuat adil, ini saya harus menggunakan PKL. Jadi kurikulumnya harus sedikit saya rubah, bukan saya hilangkan tetapi saya rubah, saya kemas di dalam buku tamu. Jadi bukan cuma siswa PKL yang di PTI yang terkata itu, tapi nanti semua siswa di sekolah itu mendapatkan materi itu. Jadi nanti ketika masuk langsung melaksanakan itu. Lalu nanti ada juga kesempatan untuk divisi injection mastic yang saya. Nah ini contoh penyusunan jadwal praktik. Ini untuk 1 siswa. Kalau ada 100 siswa ya agak juga Bapak Ibu. Apalagi di lapangan itu kalau sudah misalnya 2 bulan itu saya sudah notif akhir bulan. Nanti minggu depan anak praktik saya rotasi. Wah langsung, wah jangan dulu ini sudah saya ajari, baru ada project, saya nggak mau ngajari orang baru. Nah itu tantangan saya ketika mau merotasi siswa-siswa ini. Tapi saya selalu berusaha siswa praktik itu 6 bulan tidak di satu bagian. Di semua kurikulum yang tadi ada itu semua siswa harus merasakan di situ. Ya walaupun cuma 2 minggu, 3 minggu, tapi tidaknya mereka punya pengalaman di bagian tersebut. Lalu memang agak sedikit beda waktunya kalau Bapak Ibu melihat perbedaan yang 6 bulan dan 12 bulan. Jadi waktunya akan lebih panjang ya 12 bulan. CNC-nya juga kalau di masa misalnya sekarang sudah bisa 3 bulan atau 4 bulan. Tapi nanti untuk kursus yang tahun depan itu sudah saya modifikasi. Jadi CNC-nya akan sama-sama hampir imbang. Jadi yang 6 bulan itu minimal itu 2 bulan siswa yang praktek harus ada di mesin CNC. Itu targetnya. Nah untuk evaluasi yang praktik yang sedang berjalan karena ada 8 siswa ya Pak yang tahun ini, itu saya ada titipan juga dari tim trainer bahwa dari 8 siswa itu semuanya per kemarin itu sudah dipindah ke manufaktur. Jadi kalau kemarin ada 4 siswa yang di divisi injection, dan kemarin 2 siswa sudah dipindah ke manufaktur. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya, pemesinan anaknya tidak di injection di plastik terus, tapi sudah pindah ke manufaktur. Jadi sudah belajar mesin manual dan mesin CNC. Lalu ada 1 siswa Mas Andrea Abianta, itu dia saat ini di bagian quality control di Budi Pak. Jadi kemarin mau saya pindah ke CNC karena tinggal 3 bulan ya. 3 bulan ini leadernya bilang Mbak, mau pindah Mbak ya Mas Andrea ini. Kemudian kalau di Gus itu Mas ini sudah jadi leader. Jadi Andrea ini sudah kemarin dijelas oleh Mas Andi Kobinya itu untuk menjadi leader untuk mengajari teman-teman SMK yang di bagian tersebut. Nah anak ini karena leadershipnya bagus, maksudnya kalau ngajari teman-temannya itu bisa akhirnya di ayo jadi leader dan mentoring teman-temannya yang lain jadi ngajari. Tapi Mas Andre ini juga diberi kesempatan, diberi kebebasan, kamu nggak apa-apa di bagian kursi ini karena teman-teman nanti yang istilahnya bekerja yang menghargai baru, kamu nanti bisa belajar CNC yang lain. Jadi kalau pas waktu senggang ya kamu ke mesin CNC. Nah poin-poin seperti ini yang saya gali masing-masing karena untuk mendapatkan bibit-bibit SDM itu saya tanya seperti ini. Jadi tipe-tipe dari pembimbing tentang attitude maupun nanti keterampilan siswa
mahasiswa di ini produksi itu akan menjadi catatan kami. Oh berarti Mas Andre itu besok kita kalau selesai kita tawarin mau jadi JPT enggak, karena kita sudah tahu karakternya Mas Andre itu, dan itu sudah direkomendasikan dari pembimbing di lapangan. Lalu semuanya ada dari Mas FC itu juga masih di mesin gede, lalu Mas Ilham satu sudah di mesin CNC, yang lainnya masih di mesin manual. Untuk bulan November kemungkinan akhir itu saya pindah ke mesin CNC. Mungkin itu saja dari saya evaluasi praktik tahun ini. Juga harapannya nanti siswa-siswa yang praktik tahun ini bisa mendaftarkan magang kerja di tahun depan. Karena tiap tahun kita ada program magang kerja, karena kemarin itu saja saya kesusahan mencari siswa yang mau ikut program magang kerja. Padahal saya carinya itu yang deket-deket JPT aja, ya nanti kalau selesai ya harapannya mau kerja di JPTI. Tapi kalau yang daftar itu dari luar, misalnya dari Boyolali, dari Klaten itu nanti ya bisa saja mereka selesai magang kerja kan bisa ke perusahaan. Sebenarnya kita tidak apa-apa, cuman kalau bisa ya kerja ke JPTI. Nah itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada salahnya yang menyampaikan atau kurang nanti mau koreksi, dan kalau ada masukan-masukan terkait pelaksanaan praktik itu nanti bisa disampaikan ke saya. Jadi mungkin nanti materinya sebaiknya seperti ini Mbak, nanti kita sudah memberi materi di sekolah seperti ini, nanti di JPTI langsung CN saja, itu juga boleh saja. Kita malah menjelaskan dengan sekolah yang seperti itu. Lalu jadi menyerupai kepala sekolah menyampaikan terkait dokumenter ya Pak ya, film. Jadi saya mengajak Mas Andri dari video ini. Mas Andri itu nanti akan Mas Andri itu memiliki proyek untuk membuat film dokumenter. Nah saya kemarin ditanya Mbak SMK mana yang kira-kira direkomendasikan untuk tak ajak kolaborasi pembuatan film ini. Kalau kemarin kita sudah buat film dengan salah satu SMK, tapi SMK negeri, karena itu diminta oleh teman-temannya, jadi saya tidak bisa menunjuk yang swasta. Nah karena ini izinnya Mas Andri, saya mau minta dari SMK Muhammadiyah Satu saya ini bersedia menjadi perikanan untuk Mas Andri membuat film dokumenter di sini. Jadi kalau dokumenternya nanti terkait profiling dari SMK Muhammadiyah Satu saya. Nanti artis-artisnya tentunya yang muda aja Pak. Kalau yang nggak tahu itu jangan sudah dibuatkan nanti Pak. Jadi kan meme cantik, Pak Catur itu kan masih fresh ya Pak. Jadi kalau di startup ya SMK itu dia cantik-cantik Pak, itu udah menarik ya Pak. Itu nanti bagaimana teknisnya nanti mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Sudah maupun tim dari SMK Muhammadiyah Satu saya bisa langsung dengan Mas Andi ini. Jadi kalau saran saya yang diterima ya Pak ya, tidak memaksa. Karena saya sudah merekomendasikan SMK Muhammadiyah Satu saya dari sekian banyak SMK ini. Karena kalau negeri kan negeri ya tadi Pak Mas kan menjadikan negeri itu sudah berkompetisi juga. Nah saya pengen karena sesama swasta ya Pak, kita perusahaan swasta juga, jadi sesama swasta kita mau membantu bagaimana membranding sekolah swasta supaya para orang tua, para siswa itu tertarik untuk menyekolahkan ke anaknya yang ke SMK swasta. Ya bagaimana SMK swasta itu kalau menurut saya kualitasnya itu lebih bagus daripada yang negeri. Itu dari pengalaman saya lagi juga SDM gitu. Ini salah satu SMK mantap terbaik swasta yang SPT ini. Tadi Pak ya Mas Andri. Kasihan Mas Andri jauh-jauh tapi nggak apa-apa, karena sebenarnya ada yang swasta yang dekat kami, tapi saya lebih chemistry-nya itu dengan Muhammadiyah Satu. Masa saya orang Losari, rekomendasinya Mas Leman ya Pak. Kita saya Mas lagi kalau
kami hormati. Jadi bukan karena saya humas ya. Jadi kerjasama dengan industri yang sudah kita rasakan itu banyak sekali. Dari muda kita dapat kurikulum yang jelas, portalnya jelas, siswanya harus masuk database, tidak hanya data pokok pendidikan dan wajib gitu. Kemudian juga baik bantuan fisik, ada motor, ada peralatan, pelatihan dan sebagainya. Begitu juga dengan PT YPTI, dan hari ini juga bersamaan dengan pelaksanaan guru tamu dari PT YPTI untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 Pak Saiful tadi, jadi kami juga sudah ketemu Ibu. Beliau juga salah satu yang pekerja yang hadir di awal di PT YPTI. Dan kita bisa lihat juga ini portalnya Bunda, untuk nanti kita bisa melihat materi apapun yang disampaikan untuk siswa, termasuk kurikulum dan sebagainya. Dan ini permohonan kami Pak dan Ibu Maria, kurikulum operasional satuan pendidikan nanti mohon untuk diperiksa, untuk disangka oleh Bapak supaya kami bisa laksanakan. Nanti mungkin Pak Sakit yang bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Monggo untuk yang berikutnya tanya jawab supaya materi kita bisa terkembang. Pak Ali. Terima kasih Pak Hasim atas waktunya, kepada Pak Tanjung, terima kasih atas sarannya. Saya menyoroti atau menggarisbawahi dari aspek kewirausahaan Pak, karena saya termasuk yang mengajarnya, dan saya mengutip pidatonya Pak Suyanto, mantan rektor IKIP Jogja saat itu, yang beliau menjadi dirjen dan waktu itu beliau mengutip seandainya dalam satu kelas satu siswa saja menjadi bangga, salah satu satu kelas saja tentu saya tahu, maka jawabannya masa tahun pengangguran akan selesai. Satu siswa satu kelas SMA di Indonesia dengan karyawan minimal 2 efek dari berapa. Nah, kami mengajar kurang sampah ini, kalau sekedar mengajar itu satu rasanya kami kalah oleh kode. Kalau sekedar mengajar, transformasi ini. Tapi yang sulit itu mengubah mindset menjadi perusahaan. Barangkali pengembangan program PKL ini bisa dikembangkan PKL yang sejak bervisioner itu wira swasta. Konon katanya yang saya dengar Jepang, kode Jepang yang saya dengar itu kode itu bagus semacam manajemen. Kalau Pak operatornya Pak itu PKL. Terima kasih atas waktunya. Apa ada yang mau tanya lagi, Pak? Pak Aziz, mau Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Danang terkait dengan yang di aplikasi e-learning, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan yang jumlah siswa, karena data yang sudah terlanjur di-upload dan sudah di ACC dikonfirmasi, apabila ada siswa yang keluar itu statusnya apakah nanti tidak aktif atau dihapus, Pak? Mungkin karena nanti takutnya kalau misalkan langsung dihapuskan, otomatis dari jumlahnya akan berkurang juga.
Mungkin itu dulu yang saya tanyakan terkait dengan data siswa. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada dua dari Pak Ali. Tadi pertanyaannya belum selesai, komentar saja ya. Iya. Oke. Yang kalau maju dengan Google-nya ya Pak Ali ya. Bang Google lebih pintar dari Google-nya. Sama yang sudah audit data pokoknya ternyata sudah keluar yang pada untuk di komentar. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dulu yang nomor 2 ya Pak ya. Yang ada di sistem kami di portal. Jadi sekarang ini data yang ada di portal ini sudah nge-link ke data SDM-nya jaringan kami Pak. Jadi kalau dulu kan kita mesti harus entry dulu ya, entry dulu satu persatu. Nah sekarang kalau anak ini bekerja di jaringan kami, di vendor kami, di AHM, ya, kami hanya menuliskan nomor induk siswa saja. Kami hanya menuliskan nomor induk saja, secara otomatis data tadi anak yang dinyatakan kompeten dari mulai praktik, kompetensi, datanya ada Pak. Kalau sampai data itu hilang, maka kita akan melacaknya itu lebih lama, dan kita mesti harus membuat data dummy ke AHM. Itu akan lebih sulit, prosesnya akan lebih sulit. Intinya data yang di sini setelah kelas 10 naik kelas 11, 11 naik kelas 12, kemudian setelah dinyatakan kompeten tidak boleh di reset atau dihilangkan, dinonaktifkan saja karena dia sudah kompeten. Kan begitu Pak. Ketika nanti kita tarik datanya, si A tadi mau bekerja di mana, kita ketik NIS-nya saja. Memang data di situ sudah ada. Anak itu betul-betul sudah kompeten, sudah pernah mengikuti ini kompetensinya seperti itu. Tinggal nanti sebenarnya akan ada lagi Pak. Ada satu lagi di mana setelah terverifikasi datanya, kita akan report ke siswa. Siswa nanti akan wawancaranya lewat sini Pak. Jadi menggunakan sistem satu lagi, anak nanti menyampaikan, terus nanti akan masuk di sistem ini. Jadi teman-teman dari HRD cuma melihat saja secara gini, nanti dipanggil. Nantinya seperti itu, persis yang kemarin kalau nggak salah baru disosialisasikan dari Bikora kemarin itu. Ya, kita sedang bangun ke sana. Gitu ya Pak, jangan dikeluarkan tapi dinonaktifkan. Maksud saya itu yang keluar masuk di kelas 1 atau kelas 2-nya Pak, bukan lulusnya. Oh, dari kelas 1 naik ke kelas 2, betul Pak. Terus di kelas 2 itu tidak melanjutkan di sini. Oh, maksudnya ke sekolah lain? Iya. Non-aktif, di non-aktif saja ya. Di non-aktif saja, tadi kan kelihatan. Oh, anak ini berhenti di kelas sekian. Artinya ya memang ini belum dinyatakan kompeten karena dia belum mengikuti praktik, belum mengikuti UKK atau uji kompetensi biasanya industri seperti itu. Kalau dari segi jumlah berarti tidak mempengaruhi Pak. Maksudnya dari total jumlah siswa yang ada di sistem itu. Kan ada keterangannya. Iya. Ada notifikasinya di bawah, Bapak ketik saja. Keterangannya apa, nanti notifikasinya akan masuk ke seperti itu. Gitu ya Pak. Ya. Untuk yang Pak Ali. Yang kedua, ya ini dari versinya kami ya Pak, dari versinya Honda ya. Jadi kami memang pada saat kerjasama ini bukan hanya nyiapin kurikulum, nyiapin silabus ya, kemudian anak nanti kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, tidak seperti itu saja. Jadi kami memang ada wadahnya Pak sebenarnya, tapi untuk mendorong anak untuk istilahnya visioner ya Pak ya, berwirausaha sendiri dan sebagainya itu tidak gampang memang Pak.
alokasi ke sana itu ada. Bapak mau lihat di wilayah Jogja yang sudah saya lakukan pembinaan dan terbaik di nasional itu ada. Omsetnya, saya ngomong saja ya langsung ya Pak ya. Omsetnya sehari sekarang dia punya bengkel sendiri. Itu omsetnya saja itu sehari itu bisa diangkat 2 jutaan. Sehari itu Pak. Ya. Ada juga yang putus karena nggak siap. Kan itu nanti kalau memang anaknya itu punya talenta, kemudian berwirausaha, di Magelang ada, di Banyumas ada, di dekatnya Bapak ini juga ada, ya. Dari yang rantainya tanah Pak, kita kan sesuai dulu kesananya, di support keramik, di support peralatan tools, tapi kan itu nggak langsung dikasih gitu saja, dilihat progresnya. Dan anak itu juga ketika membuka bengkel sendiri tidak dibiarkan mau menjadi namanya your trainership ya di program kami seperti itu Pak. Bapak ada siswa yang di sini SMK silahkan diajukan karena ada adanya dari kami. Dari istilahnya itu pembukuannya pakai pena ya, sehari jualan oli berapa ini sampai diajarin pakai sistem karena trainingnya kan dari Jakarta dan itu perjanjian juga. Yang tidak siap ya putus memang ada tadi pengennya bengkelnya seadanya ya. Kalau kita kan bingkainya kan biar betul-betul kalau bisa didorong profesional ya ke sana. Semakin banyak kita juga semakin senang. Karena unit kita itu yang sebenarnya ya Honda itu produktif dari tahun 57 sampai sekarang kan totalnya sudah mencapai hampir 100 juta ya Pak, yang customer yang lost tidak masuk ke bengkel sembilan tercatat itu hanya sebenarnya ada 70% Pak, 30% nya ya itu harapannya dengan talenta muda kan itu bukan apa dia nggak masuk ke bengkel resmi tapi masuk ke salah satu bengkel-bengkel binaan kita. Jadi Wonosari itu kalau nggak salah ya dua, kita punya dua di Kejaksaan ada satu ya, ada dua tapi yang jadi hanya satu. Mungkin semangat kekuatannya, tapi kalau memang benar-benar jiwanya itu memang dia ingin menjadi entrepreneur, dia bisa jadi Pak. Ada yang sudah punya, ada yang jadi pemilik ahas juga ada, tapi bukan di Jogja ya, di wilayah Aceh. Sekarang dia punya lulusan TBSM, sekarang dia punya ahas, itu ada di Aceh. Karena dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 anak tadi itu memang memiliki bakat. Pulang itu nggak pulang itu ke bengkel dia. Dan duit bagus lulus dia pengen punya bengkel sendiri. Kemudian support dari kami dari kita bisa juga dia memiliki. Tapi memang prosesnya panjang ya Pak. Karena pada saat kita kerjasama itu dari tahun 2008 ya insya Allah
beli barang ke YPTI, maksudnya beli material terus dikerjakan. Nah, berikan dulu, tapi ya, tapi Pak Nadreni sudah support dari guru yang lain maupun dari siswa. Nah, salah satu cara untuk mengajari siswa berwirausaha ya diminta membantu Pak Nadreni aja mengerjakan program itu. Misalnya ada siswa kelas 3, mungkin kelas 3 itu kalau sudah selesai ujian kan waktunya senggang. Nanti kita membantu Pak Nadreni mengerjakan. Nanti di situ mereka akan belajar machining, ya pasti machining, nanti juga akan belajar manajemennya bagaimana kalau usahanya baru masuk itu prosesnya bagaimana sampai nanti barang dikirim, sampai nanti belajar mulai ke cost breakdown atau harga jual produk tersebut. Misalnya harganya itu 100.000 per biji, nah nanti mungkin yang diajari dulu dari misalnya 60% nanti untuk uang saku kamu, yang 10% atau 30% untuk sewa listrik dan sewa mesinnya. Nah nanti yang 1% untuk ditabung ke guru-guru makan-makan di warungnya Bu Meme kan gitu. Boleh. Kan kalau swasta sama yang bayaran ya. Beda kalau ini sama, makanya kita kalau tema itu dapat ke sekolah makanya kita dulu yang swasta kok masih banyak kita bisa mendapatkan itu bisa untuk yang itu bisa untuk tambah beli itu lagi, tambah beli mesin lagi. Nah itu nanti kalau siswanya itu karena tahu nggak mau kerja keluar Wonosari ya berarti nanti dia akan jadi mentor di TEPA SMK ini. Jadi Pak Nadreni nggak usah pusing-pusing masinin lagi Pak. Jadi nanti siswanya itu yang kita ajari itu jadi mentor di situ. Nanti dia mengajari adik-adik seperti itu saya akan terus seperti itu akan membantu siswa untuk belajar menjadi wirausaha. Nanti kalau dia sudah wah saya harus punya usaha, sudah kita dorong lagi, oh nanti mungkin kamu tidak perlu jadi karyawan sini, kamu nanti mungkin sewa mesinnya di sini. Misalnya mesinnya udah bisa ditambah punya 10 mesin kan nanti yang 5 buat tempanya sekolah, yang 5 disewakan untuk alumni yang punya usaha yang dia bisa beli mesin dan disewakan. Itu bisa jadi alternatif untuk mengajari siswa itu berwirausaha. Memang sulit untuk berwirausaha, tapi ya kita dari sekolah itu juga harus mendorong siswa-siswa biar mau berusaha, nggak cuma kerja sama orang lain. Kalau misalkan jadi bos, kalau kerja itu orang lain susah. Itu terus kalau boleh saya beri saran kalau di pelajaran perusahaan itu bisa mendatangkan mungkin alumni dari sini yang sudah punya usaha apapun, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar itu didatangkan, mereka biar sharing. Mungkin nanti dari BPTI Pak Petrus itu juga diundang, Pak Petrus kan entrepreneur juga, jadi biar tahu oh saya itu nggak punya modal itu dulu bisa bikin Pak ini, jadi siswa-siswa itu juga bisa punya mimpi juga sekarang, tapi nanti bisa dikasih ternyata seperti ini itu pasti akan diberikan tim itu yang mungkin nanti bisa ditambahkan kesempatan pelajaran di perusahaan. Terus saja dari saya Pak Ali, semoga bisa membantu semangat terus untuk Pak Nadreni dan tim. Semoga nanti bisa piknik ya. Saya jalan terus kita bisa tampung fasilitasnya ditambahin, nanti banyak juga yang bisa berkontribusi. Baik, itu saja Pak Ali, terima kasih. Saya kembalikan Pak. Nah ini dijawab sekalian Pak Mandio, tadi permintaan dari kalian untuk membuat terima kasih dari permintaan Pak Srito yang kita kabulkan. Insya Allah kita akan menyediakan bintang film dari Bapak. Yang jelas saya tidak masuk bintang film sudah expired, ya kan tidak menarik kan. Nanti kita masang di buku bintang film berapa dari ibu-ibu, kemudian dari bapak-bapak. Nah, tim cari yang sangat menarik. Ya. Nanti insya Allah kita tim untuk membuat
bintang film. Jadi kalau ditawarkan ke anak SMP itu menarik, ya kan? Kalau saya sudah tidak menarik, sehingga saya jadi sutradara saja. Ya, insya Allah tidak ibu nanti kalau butuh bintang film mempunyai praktek, kita sediakan praktek. Ya, jadi seolah-olah nanti ibu-ibu itu praktek CNC, gitu kan? Praktek CNC. Oh ini saya Pak Ali jangan dimasukkan, menakutkan. Pak Ali itu belakang dan belakang. Ini yang terakhir siapa ada itu kemudian sekaligus ini mungkin dari Pak Danang beberapa yang mungkin bisa kita masukkan gitu. Memang industri di Indonesia itu masih lebih kecil dari sekolah. Tadi disampaikan Mbak Maria. Kalau saya masih muda mungkin tidak mau jadi guru, Pak. Kalau saya masih muda, betul guru swasta sulitnya bukan main. Pak. Jadi kalau saya masih muda mungkin saya tidak akan pilih jadi guru gitu. Tapi kan sudah tua ya, karena guru swasta itu sulit itu. Guru swasta itu gajinya itu di akhirat. Di dunia itu gajinya jauh dari perusahaan. Di akhirat padahal kita belum siap masuk akhirat. Gitu. Maka yang muda-muda, ya, yang muda-muda saya yang Mas ini ada yang kakak dari ini, sanksi dan jurusan audio video. Kalau bisa nanti wirausaha, ya, jangan jadi guru swasta. Enggak betul, enggak betul. Saya pun sering mengatakan, Bapak Ibu saya kira-kira nggak mau itu tak suruh pindah untuk jadi guru swasta. Ya, ini monggo dari tadi yang disampaikan Pak Dana dan Mbak Maria itu kemudian database kami sudah tadi disampaikan Pak Asis Pak Dana. Memang sekolah swasta itu luar biasa. Anak itu kadang-kadang baru masuk kepingin keluar itu Pak. Jadi baru masuk berapa bulan terus kepingin pindah. Itu realitas yang ada Pak. Sehingga kita itu sampai saat ini keluar masuk siswa kelas 10 itu ada yang mau keluar, ini masuk. Dengan memasukkan ke Dapodi dalam database itu ya banyak juga banyak. Tapi kan kita coba ya, seperti tadi dari sampaikan Pak Dana untuk mengantisipasi supaya nanti database itu bisa valid, database bisa valid. Kemudian TUK ya ke depan tetap akan kita maksimalkan pada Pak Dana. Hanya memang untuk sekolah swasta itu mencari bantuan ke pemerintah agak sulit sekarang ini. BK itu pun buat kami hanya untuk pengembangan SDM, pengembangan SDM untuk fisik sudah tidak boleh. Terus untuk tarifah dan sebagainya juga kelihatannya sulit, betul kita belum bisa berhasil. Tapi akan kita coba bagaimana peralatan di TUK kemudian ke depan menjadi salah satu sasaran sehingga sekolah kami bisa menjadi sekolah yang dipakai untuk ujian TUK. Ini kita sudah tadi sampaikan Pak Dalang di SMK Negeri Medan Sari ya sudah A+, kita sebetulnya juga agak prihatin, tapi karena negeri itu duitnya disuntak. Jadi sekolah negeri itu uang itu seperti disuntak itu. Ada sekolah negeri itu yang sampai bingung uangnya mau diapakan. Sekolah swasta itu tapi yang sulit. Ini tapi akan kita coba nih. Wirpak ini kita baru tahu kalau tadi Mas Dana menyampaikan. Tapi anak kita itu ada yang sangat bangganya memakai Wirpak Bunda sampai tidur pun pakai Wirpak. Karena memang bangga sekali dengan Bunda itu Wirpaknya itu. Jadi saya melihat itu, wah, jadi dipakai di rumah Wirpak ya. Padahal itu memang ketentuannya tidak boleh. Tapi ya mungkin bisa kita sampaikan kepada anak kami nanti, anak kami supaya nanti tidak ada siswa yang dipakai Wirpak Bunda tetapi melakukan tindakan yang kurang baik dari ini. Kemudian bisnis spare part mungkin ke depan sudah dari pertimbangan kami. Saya itu punya sepeda motor itu Honda semua 3 walaupun belinya saya ini mau beli yang keempat tapi saya dan saya juga kan jadi Honda.
juga paling banyak muda, sepeda motornya gitu. Jadi ini salah satu bukan saya pasarkan, kalau nanti ada yang bisa kita coba untuk bisa ditindaklanjuti insya Allah. Itu kemudian terima kasih atas penjelasan dari Pak Janan begitu. Kemudian dari Mbak Maria, saya melihat sejarah dari 4 karyawan owner jadi 600 ini luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan karyawannya tambah lagi, kemudian anak kami bisa masuk ke sana. Ini harapan kami juga ya tidak perlu jauh ke Jakarta. Yang di sana itu kalau sudah di PHK bingung. Anak-anak kami kalau sudah di Jakarta gajinya besar, 2 tahun di PHK bingung mau kemana. Rata-rata itu itu karena hanya di Jogja dan sebagainya bisa menjadi salah satu untuk alumni kami khususnya di jurusan mesin itu ini bisa ya di Jogja saja. Kemudian alhamdulillah fasilitas untuk prakerin dari YPTI sudah kita tanda tangani MOU setiap 6 bulan kalau nggak salah. Itu nanti pajak YPTI akan semakin turun kalau uang saku prakerin dinaikkan. Iya, jadi kalau uang saku dinaikkan nanti membawa keberkahan dan menyebabkan pajak YPTI diturunkan, gitu kan? Oh iya, alhamdulillah. Saya kan sudah mempelajari paksanya berapa ini kan. Ini jadi karena anak kami itu ekonominya belum seindah namanya, gitu kan. Sehingga uang saku ini harapan kami. Dan saya juga berdoa supaya pajaknya diturunkan kepada perusahaan-perusahaan yang membantu sekolah. Ini. Kemudian terima kasih ada anak kami Mas Andrian yang sudah dalam tanda petik itu kualitasnya leader, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan begitu. Dan nanti ya ke depan harapan kami mungkin bisa ditindaklanjuti kalau mungkin bisa masuk ke YPTI juga bisa kita harapkan ini. Kemudian yang lain termasuk kuota prakerin ya. Selama ini didapat saya kira itu bisa ditingkatkan lah minimal 10 lebih ya. 10 lebih. Insya Allah karakter anak kami itu kita maksimalkan walaupun siswanya sisa-sisa sendiri ya, jujur saya. Jadi siswa kita itu nek di Surakarta apa di masa sekolah kita bisa membayangkan karakter seperti apa, tetapi kita memaksimalkan karakter anak kita betul-betul kita tingkatkan dari potongan, dari masuk jam 7 itu kita betul-betul bagaimana setelah lulus itu punya karakter yang baik. Ini kita coba ya, karakter ini bahkan mengatur siswa kelas 11 sama kelas 12 itu lebih mudah dibandingkan mengatur anak siswa kelas 10. Kelas 10 itu justru dari SMP itu masih luar biasa, tapi yang kelas 11 12 itu sudah agak musbah itu seperti ini gitu kan. Ini kita coba karakter ini kita tingkatkan sehingga harapan kami nanti tidak usah ragu-ragu untuk menambah siswa prakerin dan sebagainya. Apalagi Pak Rahmat sudah diberi kewenangan untuk tes tertulis, tapi jangan sampai Pak Rahmat ditarik ke YPTI ini. Jadi saya nangis gitu kan. Karena cukup nanti pegawai YPTI yang ditempatkan di SMK Madya 1 banyak untuk menjadi tim seleksi. Ini sementara terima kasih pada Pak Danang, Mbak Maria yang telah memberikan pencerahan kepada kami khususnya untuk PKR prakerin. Yang jelas awal kali kita sampaikan bahwa kurikulum merdeka yang mengharuskan
Pak Danang dan Mbak Maria atas atensinya di workshop siang sore ini. Mudah-mudahan YPT semakin berkembang, karyawan semakin banyak, kemudian Astra Uda Motor juga semakin berkembang, baik mungkin bengkelnya maupun di bidang yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini harapan kami, Mbak Maria, Pak Danang, semoga nanti bisa direalisasikan. Untuk yang selanjutnya masih ada waktu 10 menit untuk Mas Andri Saputra dari PT Unicam kalau mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya mengantar Mbak Maria di sini. Ini sudah presentasi. Jadi perkenalkan, nama saya Andri Saputro. Saya dari Unicam Studio atau PT Unicam Digital Victor. Jadi Unicam Studio ini adalah startup di bawah naungan PT YPTI. Jadi PT YPTI itu punya banyak startup di bawahnya Bapak Ibu. Ada PT Stemok, PT Inamas, PT Karyatama, Subada, Indigen, dan salah satunya Unicam Studio. Jadi kita bergerak di bidang production house. Kita pembuatan film, pembuatan iklan, dan yang kedua adalah software house. Kita pembuatan website, aplikasi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada desain grafis. Kita membuat logo, desain, dan lain-lain, dan ada sosial media. Jadi misalkan ada 4 itu kita rangkai, itu menjadi alat branding untuk perusahaan atau institusi lainnya. Jadi kedatangan saya ke sini karena kemarin saya diskusi dengan Mbak Maria bahwa kemarin di semester pertama kemarin kita membuat film dokumenter yang disponsori oleh BPSDI Kementerian. Itu kita menggandeng SMK Negeri di Jakarta, itu SMK Sehingga. Nah di semester 2 ini juga kita ingin membuat karya juga film dokumenter, tapi ini untuk swasta begitu. Jadi Mbak Maria memberikan saran di SMK Muhammadiyah 1 Klayen, begitu ya, mungkin pendekatan Mbak Maria mungkin sama sekolah ini. Jadi rencananya sih, kenapa sih saya ingin membuat film dokumenter? Karena di bulan Maret saya diskusi dengan Pak Didi, Kepala Dinas Disdikpora DIY, begitu bahwasanya sekarang banyak banget kenakalan remaja itu menjadi kriminal, apa yang kita bisa sebut dengan kelitih begitu. Jadi Pak Didi itu minta bantuan pada saya begitu, bagaimana cara kita nge-branding pemuda atau pemudi di Jogja ini dengan karya atau kreativitas begitu. Yang bahwasannya kelitih itu banyak anak-anak muda sekarang. Jadi banyak anak-anak SMP, anak SMA, SMK gitu ya. Jadi kita membuat program gitu. Jadi ada 5 program yang kita buat. Yang pertama itu film dokumenter untuk SMK. Yang kedua itu kita buat film series juga untuk SMK, tapi nanti sekolahnya berbeda juga, enggak SMK sih lagi begitu Pak ya, karena kita bagi begitu. Terus yang ketiga ini jauh dengan pendidikan, kita buat video pariwisata di Yogyakarta, karena kita tahu banyak bermunculan wisata-wisata di Yogyakarta gitu. Terus yang keempat kita buat website tentang Konsol ID atau yang saya bisa sebut mungkin sistem smart vokasi, ada vokasinya lagi gitu ya. Jadi kita ingin membuat satu platform atau semacam teknologi begitu yang kita bisa tahu minat dan bakatnya siswa-siswi tersebut, apalagi khususnya SMP yang akan naik ke SMK.
dan SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sebelum dia ingin melanjutkan ke SMK, dia tahu nih minat dan bakatnya kemana. Jangan cuma ketika dia suka di multimedia, dia harus kuliah atau bersekolah di teknik mesin. Itu tidak sesuai dengan hobinya begitu. Jadi kita pengen sejak dini kita bisa melihat atau bisa mendapatkan gitu ya minat dan bakat anak-anak sekolah tersebut yang nantinya platform ini akan digunakan oleh anak SMP dan anak SMA begitu. Jadi untuk program-program kita ini insya Allah maksudnya kita anak-anak muda di Yogyakarta di bawah naungan PPI kita ingin memberi sumbangsi begitu kepada pendidikan Jogja. Kita ingin ikut serta untuk meningkatkan pendidikan Jogja lebih baik begitu ya. Mungkin mohon kerjasamanya kita akan membuat film dokumenter ya, filmnya nanti mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Tadi benar kata Mbak Maria, kalau bisa yang ganteng dan cantik Pak. Soalnya nanti akan ditampilkan di mana-mana gitu biasanya atau bisa ketemu oleh Pak Jokowi Pak. Gitu. Jadi mungkin begitu sedikit dari saya. Terima kasih banyak saya sudah terima di sini. Setelah kenal Bapak Ibu sekalian, mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi ya Pak, atau banyak lagi kerjasama. Mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin agak berbeda dengan Pak Kepala. Kalau yang namanya film itu tidak harus cantik, tidak harus yang good looking, tapi sesuai dengan permintaan nanti Ibu. Mungkin karena dia harus bermain peran yang antagonis kan harus yang juga kalau yang tidak good looking kan. Misalnya gitu. Itu hanya candaan saja Pak. Bapak Ibu, demikian workshop pengembangan program PKL bersama dunia kerja pada hari ini. Kalau tidak ada mungkin yang ingin memberi pertanyaan atau masukan lagi cukup ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti kami tutup, setelah itu mohon ada foto bersama dulu Pak Andri dan Bapak sekalian sebagai bertanggung jawab kami untuk kegiatan perkenalan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah di acara penghujung yaitu penutup. Marilah pada siang sore hari ini kita akhiri dengan berdoa bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Kita